Bab 1. Ketika amarah menguasai diri, lihatlah dirimu dengan jujur. Berapa kali kamu mengatakan atau melakukan hal yang kemudian kamu sesali saat sedang marah? Terkadang kamu membiarkan emosi dasar itu, yang buta dan kasar, menyeretmu ke bawah seperti gelombang liar yang tak bisa dihentikan. Amarah ini bukanlah kekuatan, bukanlah kekuasaan. Ini adalah kelemahan yang disamarkan sebagai dorongan sesaat. Musuh yang bersembunyi di dalam dirimu berbisik bahwa kamu benar, kamu harus memanfaatkannya, kamu harus menghancurkannya. Dan kamu, jika tidak berhati-hati mempercayainya, kamu menjadi wayangnya. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menerima tanpa alasan, tanpa bertele-tele. Saat kamu marah, kamu kalah. Kamu kehilangan kendali, kamu kehilangan kejelasan, kamu kehilangan rasa hormat, dan kamu kehilangan kekuatan. Kau sudah tidak berani menyuarakan pendapat dengan tenang, malah membanting pintu atau menulis pesan yang penuh dengan racun pasif-agresif. Kamu menjadi lebih lemah. Kau menyerah, kau meninggalkan penguasaan atas dirimu. Kamu memberikan kemudi hidupmu kepada emosi yang bahkan tidak kau pikirkan. Kamu hanya bereaksi. Pikirkan ini. Bayangkan bahwa setiap kali seseorang membuatmu kesal, dia memanipulasi Anda secara emosional, dia mengendalikan Anda. Apakah itu yang kamu inginkan? Untuk menjadi begitu mudah diprediksi, sangat mudah menyala seperti korek api? Kaum Stoa mengetahuinya. Tidak ada seorang pun yang bisa membuatmu marah tanpa persetujuan Anda. Dan jika kamu marah, itu karena kamu memberikannya izin. Kemarahan tidak berasal dari luar. Betapapun Anda ingin menipu diri sendiri dengan ungkapan seperti, "Itu membuatku gila, itu menyebabkan, aku benar-benar tidak tahan dengan hal itu." Ini adalah kamu, ini interpretasimu, ini adalah kurangnya pengendalian dirimu. Dan kamu tidak datang ke sini untuk memuji egomu. Kau datang ke sini untuk berubah, untuk berhenti menjadi korban emosional. Lihatlah sekelilingmu. Kita semua mengenal tipe rekan kerja yang mudah meledak karena segala hal, berteriak-teriak dalam rapat, memasang wajah cemberut, berdebat tentang kebodohan. Atau ayah yang berteriak pada anak-anak mereka karena sebuah lelucon minimal. Atau pasangan yang memasuki perselisihan apapun dalam pertempuran yang sengit. Ini menyedihkan. Mereka menjalani kehidupan yang reaktif, impulsif, didominasi oleh emosi yang tak terkendali. Dan yang lebih buruk, mereka berpikir bahwa mereka benar dalam menyampaikan pendapat mereka, karena mereka mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Apakah kamu tahu apa yang kamu tunjukkan saat melakukan itu? Kamu menunjukkan ketidakmampuan untuk mengatur diri sendiri, perbudakanmu. Karena itulah dirimu ketika amarah menguasai diri. Seorang budak. Paksa dirimu untuk memandang amarahmu dengan rasa malu, bukan dengan bangga. Jangan mencari alasan. Tidak, kamu tidak lebih jujur atau lebih berani karena meledak. Kamu menjadi kurang rasional. Kamu menjadi kurang seperti dirimu sendiri. Bentuk tubuhmu sudah hilang. Kamu telah berhenti menjadi pengemudi hidupmu, dan sekarang hanya menjadi penumpang yang berteriak-teriak saat kecelakaan mobil. Kaum Stoa mengajari kita bahwa kita tidak mengendalikan peristiwa, tetapi kita memang mengendalikan bagaimana kita menanggapi mereka. Itu adalah tanggung jawabmu. Tidak ada orang lain. Tidak ada alasan yang sah untuk kehilangan kendali emosi. Tidak ada, karena setiap kali kamu marah, kau mengatakan kepada dunia, "Aku lemah. Mereka bisa mengendalikan saya. Saya tidak tahu bagaimana mengatur diri saya sendiri." Lakukan ini. Lain kali kamu merasakan percikan amarah menyala di dalam dadamu, jangan bereaksi. Berhenti, bernapas, jangan lakukan apapun. Hitung sampai 10, 20, berapapun sesuai kebutuhan. Karena dalam jeda itu, kebebasanmu dimulai. Selama jeda itu, kamulah yang memutuskan apakah akan mengendalikan diri sendiri atau membiarkan orang lain mengendalikan Anda. Kemarahan adalah pendorongnya. Kamu tidak perlu berteriak untuk bersikap tegas. Kamu tidak perlu menghancurkan untuk menunjukkan kekuatan. Kamu membutuhkan karakter. Kamu membutuhkan pengendalian diri.
Kamu perlu melatih dirimu sendiri. Apakah kamu ingin menjadi seseorang yang terpuji, seseorang yang disegani dan dihormati? Maka belajarlah untuk menguasai reaksi paling mendasarmu, reaksi yang dialami setiap orang, tetapi hanya sedikit yang berhasil mengatasinya. Kamu bukanlah hewan. Kamu bukan anak kecil yang perlu diredakan. Anda adalah orang dewasa yang ingin hidup dengan tujuan, dengan fokus, dengan kekuatan nyata. Dan kekuasaan sejati tidak berteriak. Kekuasaan sejati tidak datang dengan mengetuk pintu. Kekuasaan sejati adalah tidak bereaksi. Membalas? Ini dimulai hari ini. Amati dirimu sendiri. Kemarahan tidak akan hilang dalam semalam. Tapi ya, kamu mulai bisa melihatnya apa adanya. Sebuah pengkhianatan internal, sebuah emosi yang berbohong, yang melebih-lebihkan, yang memutarbalikkan fakta. Dan kamu yang telah memutuskan untuk berhenti hidup sebagai budak nafsu, kamu tidak bisa memberi dirimu sendiri kemewahan untuk menuruti perintahnya. Tutup bab ini dengan sebuah janji. Kamu tidak akan pernah lagi membenarkan kemarahanmu. Kamu akan mempelajarinya. Kamu akan menghadapinya. Dan yang terpenting, kamu akan melatih dirimu setiap hari agar kamu tidak membiarkan dirimu terseret. Kamu tidak datang ke dunia ini untuk bereaksi seperti orang lain. Kau datang untuk mendominasi dirimu seperti yang jarang dilakukan orang lain. Sekarang aku ingin kamu mengambil tindakan. Tulis di komentar. Hari ini aku memilih ketenangan daripada amarah. Ini bukan sekadar ungkapan. Ini adalah sebuah komitmen yang kamu buat untuk dirimu sendiri. Setiap kali Anda menulis sesuatu dan mempublikasikannya, Anda memprogram ulang pikiran Anda. Anda menyatakan bahwa Anda tidak akan lagi menjadi korban emosi Anda, bahwa Anda akan mengambil kendali atas hidupmu, dan jangan biarkan tidak ada dan tidak seorang pun yang dapat menggoyahkan jati diri Anda. Bab 2. Berhenti mengharapkan. Mulailah menerima. Kau menunggu, kau selalu menunggu. Anda mengharapkan saya untuk memahami Anda, menghormati Anda, membalas dengan intensitas yang sama seperti Anda. Anda mengharapkan keadilan, perhatian, pengakuan, cinta. Anda mengharapkan semoga segala sesuatunya berjalan sesuai rencanamu, bahwa orang bertindak sesuai dengan cara yang menurutmu seharusnya. Dan ketika itu tidak terjadi, karena banyak kali itu tidak terjadi, itu menyakitkan. Sesuatu rusak di dalam, dunia yang kau kenal runtuh. Anda telah menggambarkannya dalam pikiran Anda, dan kemudian emosi gelap muncul. Kekecewaan, kesedihan, frustrasi, amarah. Namun inilah kebenarannya. Kamu tidak mau mendengarkan. Rasa sakit itu tidak datang dari kenyataan. Itu berasal dari dirimu. Itu berasal dari harapanmu. Muncul dari keterikatan pada sebuah ide yang tidak berada di tanganmu untuk dijamin. Apakah kamu melihatnya? Bukan orang lain yang menyakitimu. Ini bukan takdir yang menghukummu. Ini adalah harapanmu yang buta, naskah imajinermu, kebutuhanmu untuk mengendalikan yang tak terkendali. Menunggu dunia menari mengikuti irama musikmu adalah resep sempurna untuk penderitaan. Kaum Stoa rasanya enak? Jangan menderita karena apa yang tidak tergantung padamu. Akar penyebab ketidaknyamanan Anda bukanlah pada apa yang terjadi, tetapi pada apa yang kamu harapkan akan terjadi. Dan ketika apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kamu impikan, kamu hancur berantakan. Bukan karena dunia menyuruhmu gagal, tetapi karena kamu percaya bahwa dunia berhutang budi padamu dan tidak memiliki. Hidup tidak berutang penjelasan padamu. Orang-orang tidak ada di sini untuk memenuhi rencana Anda. Ada beberapa hal yang tidak masuk akal, hanya karena keinginanmu semata-mata karena kamu memilikinya. Hal paling absurd yang bisa Anda lakukan adalah menganggap pribadi apa yang tidak ada hubungannya denganmu. Teman yang tidak meneleponmu, promosi yang tak kunjung datang, permintaan maaf yang tak pernah datang, kesetiaan yang tidak terjadi, cinta yang tidak pernah bersemi. Dan lalu kau mengurung diri dalam kesedihanmu, kau menjadi korban, Anda menjadi pahit. Tidak, bangun, lepaskan.
Bebaskan diri dari jebakan mengharapkan apa yang berada di luar kendali Anda. Itulah satu-satunya cara untuk hidup dalam damai. Pikirkan ini. Berapa kali harimu menjadi buruk karena sesuatu yang tidak bergantung padamu? Berapa kali Anda berharap seseorang bertindak dengan cara tertentu, dan dengan tidak melakukannya, Anda menganggapnya sebagai serangan pribadi? Tidak, itu bukan sebuah serangan. Begitulah kehidupan. Yang penting adalah mereka menjadi diri mereka sendiri, bukan apa yang Anda membutuhkan mereka untuk berada di sana. Ini seperti meminta laut untuk berhenti bergelombang karena kamu tidak ingin basah. Percuma saja. Itu kekanak-kanakan. Itu adalah kesalahan yang harus Anda bayar dengan menderita. Aku akan memberitahumu sesuatu yang serius. Anda bertanggung jawab atas harapan Anda, bukan orang lain. Ini bukan tentang tidak berkeinginan, tidak bermimpi, tidak berimajinasi. Ini tentang belajar untuk berkeinginan tanpa berpegang teguh, untuk menunggu tanpa menuntut, untuk bermimpi tanpa mengubah mimpimu menjadi penjara emosional. Apakah Anda ingin hidup dengan lebih sedikit rasa nyeri? Jadi kecilkan volume suara harapanmu. Berhenti mengharapkan kesempurnaan dari dunia yang tidak sempurna. Berhenti berasumsi bahwa segala sesuatu yang kamu berikan akan kembali dengan cara yang sama. Hidup bukanlah timbangan yang mengukur segala keadilan menurut perhitungan Anda. Ini adalah sungai, ia mengalir, dan Anda yang memutuskan apakah akan berenang bersamanya atau tenggelam dalam penolakan Anda. Dan bagaimana cara kerjanya? Kapanpun kamu merasa seperti ada sesuatu yang terasa sakit, tanyakan pada diri sendiri. Apa yang saya harapkan? Apakah itu masuk akal? Apakah itu berada di dalam kendaliku? Jawabannya hampir selalu, tidak. Kalau begitu, tarik napas dalam-dalam dan lepaskan. Jangan berpegang teguh pada apa yang tidak datang. Jangan bangun kebahagiaanmu di atas medan yang rapuh di luar kendali Anda. Bab 3. Kemarahan lahir dari ego. Kemarahan bukan muncul dengan sendirinya, bukan secara spontan, bukan nyala api yang lahir dari ketiadaan. Kemarahan membutuhkan bensin, membutuhkan pemicu internal, dan bahan bakar itu hampir selalu adalah egomu. Ya, ego sialanmu itu yang menuntut perhatian, rasa hormat, dan pengakuan. Orang yang tersinggung ketika seseorang tidak menyampaikan salam, saat mereka tidak setuju denganmu, ketika mereka tidak menghargai apa yang telah kamu lakukan. Itu yang berteriak, beraninya kau? Jangan mereka bisa memperlakukanmu seperti itu. Aku pantas mendapatkan lebih. Itu ego yang membengkak yang hidup di dalam dirimu sebagai seorang anak manja yang menganggap segala sesuatu itu buruk. Perhatikan baik-baik. Itu asal-usul sebenarnya dari banyak ledakan Anda. Bukan berarti kamu kekurangan rasa hormat. Apa yang Anda yakini pantas Anda dapatkan lebih dari yang mereka berikan padamu. Bukan berarti seseorang tidak adil, tapi apa yang Anda harapkan diperlakukan sebagai protagonis dari sejarah. Ego menuntut. Ego percaya dirinya spesial. Dan ketika kenyataan tidak mengonfirmasi, terbakar, dan kamu pun ikut terbakar. Kemarahan adalah apa yang terjadi ketika ego tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Ini adalah luapan emosi yang canggih, jeritan batin seseorang yang merasa lebih penting daripada memang benar. Itulah mengapa kamu menjadi lebih marah dengan mereka yang seharusnya mengenalmu, memahamimu, menjaga dirimu baik-baik, karena egomu merasa dikhianati, bukan oleh apa yang terjadi, tetapi karena tidak menerima validasi yang sedang ditunggu. Apakah itu terdengar familiar? Karena memang seharusnya. Akui saja. Ingatkah kapan terakhir kali kamu kehilangan kendali emosi? Berhenti di situ. Apa yang sebenarnya menyakitimu? Bukan tindakan itu sendiri, tetapi apa yang Anda yakini bahwa perbuatan itu katakan tentangmu. Mereka mengabaikanmu dan egomu berbisik. Mereka tidak menghargaimu. Mereka mengoreksi Anda dan ego Anda berkata, mereka memalukan. Mereka mengecewakanmu dan egomu menjerit. Kamu tidak cukup baik. Melihat, kemarahan hanyalah perisai yang dikenakan ego agar tidak merasa sakit hati. Tapi inilah masalahnya. Ketika Anda bertindak berdasarkan ego,
Anda bukan diri Anda. Kamu adalah cerminan, reaksimu. Itu cuma sandiwara emosional belaka. Dan bagian terburuknya adalah, semakin Anda memupuk ego itu, semakin mudah Anda membangkitkan amarah. Anda akan menjadi seperti bubuk mesiu, siap meledak kapan saja begitu seseorang tidak membungkuk pada alas imajiner. Ego membutuhkan merasa tersinggung agar bisa eksis, dan kamu, jika tidak menyadarinya, menjadi bagian dari wayangnya. Itulah mengapa hal itu sangat berbahaya, karena tampaknya melindungi Anda, tetapi sebenarnya mengubah Anda menjadi budak yang sangat sensitif, rentan, mudah terbakar. Solusinya bukanlah membuat dunia lebih menghormatimu, itu artinya terus memberi makan binatang buas itu. Solusi sejati adalah mengurangi ego Anda, menurunkannya, mengempeskannya, bukan agar kamu mempermalukanmu, tetapi agar membebaskan dirimu sendiri. Karena ketika kamu berhenti berpikir bahwa alam semesta berputar di sekelilingmu, kamu menyadari bahwa banyak hal tidak bersifat pribadi. Mereka tidak menyerang, tidak mengabaikanmu, tidak menyakitimu dengan sengaja. Mereka hanya tidak mengikuti skrip yang kau dan egomu tulis. Lihatlah orang yang benar-benar kuat. Mereka tidak membutuhkan membuktikan apapun. Mereka tidak bereaksi karena hal bodoh apapun. Mereka tidak diubah karena seseorang memberi mereka tatapan sinis atau tidak menyebutkannya dalam sebuah pertemuan. Mengapa? Karena mereka tidak memberi makan monster internal yang menuntut pengakuan. Memiliki ego yang terkendali lebih dari sekadar kekuatan. Ini adalah penguasaan. Jadi, ini tugas rumahmu. Setiap kali Anda merasa marah, tanyakan pertanyaan yang canggung. Apakah ini benar-benar penting? Ataukah egoku saja yang sedang terluka? Bersikaplah jujur seperti adanya. Telanjang secara emosional. Identifikasi penipu di dalam dirimu yang menuntut penghormatan, dan ketika tidak menerimanya, ingin berteriak, melawan, menghancurkan. Lalu putuskan. Apakah kamu mau terus menjadi budak dari ego Anda yang terluka, atau menginginkan kebebasan emosional? Kamu tidak bisa memiliki keduanya. Stoikisme bukan tentang bersikap tidak peka. Ini tentang melihat dengan kejelasan. Dan ketika Anda melihat ego Anda sebagai yang lapar, rapuh, dan manipulatif, Anda bisa mulai membongkar pompa sebelum meledak. Ingat, semakin besar egomu, semakin kecil kedamaianmu. Semakin Anda membutuhkan validasi, semakin mudah merusak hari Anda. Jadi demi kebaikanmu sendiri, kempeskan balon itu sebelum meledak di wajahmu. Bab 4. Memaafkan untuk memulihkan perdamaian. Mari kita perjelas. Memaafkan bukanlah sebuah kebaikan yang Anda lakukan untuk orang lain. Itu adalah hadiah yang brutal dan perlu yang kamu lakukan pada dirimu sendiri. Bukan karena yang lain pantas mendapatkannya. Bukan karena mereka meminta maaf. Bukan karena kamu harus menjadi orang baik. Kamu memaafkan karena kamu ingin mendapatkan kembali kedamaian. Titik. Ketika kamu tidak memaafkan, kamu menyeret beban yang bukan tanggung jawab Anda untuk terus mengangkat. Kemarahan, rasa tersinggung, rasa sakit menjadi mengakar, dan Anda, tanpa menyadarinya, terus hidup di masa lalu, memberikannya lebih banyak ruang dalam hidupmu untuk seseorang yang sudah dulu terasa sakit. Dan sekarang kamu juga mengorbankan kesehatan mentalmu, energimu, fokus Anda. Cukup sudah. Memaafkan bukan tentang melupakan, dan bukan pula tentang membenarkan. Melepaskan berarti menerima apa yang telah terjadi untuk menelaahnya. Belajar apa yang Anda butuhkan, lalu lepaskan, bukan karena kelemahan, tetapi cinta diri. Karena tetap marah berarti tetap terbelenggu, dan kamu di sini untuk memutus rantai. Sudah berapa lama Anda mengisi daya dengan rasa dendam itu? Tahun, bulan? Lalu apa yang telah kamu peroleh? Lebih jelas, lebih tenang? Tidak, kamu telah memperoleh kepahitan, pikiran berulang, malam gelisah. Kamu telah mencemari hubunganmu yang baru dengan luka lama. Kamu telah membiarkan sesuatu yang sudah terjadi, terus mendefinisikan bagaimana perasaanmu hari ini. Ini seperti meminum racun dengan harapan itu akan membahayakan pihak lain. Tidak masuk akal dan merusak diri sendiri. Anda perlu memahami ini.
Anda tidak membutuhkan orang lain untuk bertobat agar bisa memaafkan, karena pengampunan tidak bergantung pada orang lain, melainkan pada dirimu. Jangan mengharapkan permintaan maaf yang tak akan pernah tiba. Jangan terus-terusan mengucapkan, "Aku minta maaf," yang mungkin tidak akan pernah Anda dengar. Anda harus memaafkan tanpa penonton, tanpa tepuk tangan, tanpa akhir yang dramatis, karena Anda tidak melakukannya untuk mengakhiri cerita bersama mereka. Anda perlu memulai yang baru dengan diri Anda sendiri. Pengampunan adalah tindakan yang penuh kuasa. Itu artinya terhadap rasa sakit. Kamu tidak lagi mengendalikanku. Berarti mengambil kendali atas ruang dalam ruangan Anda dan membersihkannya. Karena kamu tidak bisa membangun kehidupan yang tenang di pikiran yang penuh dengan rasa dendam. Anda tidak bisa melanjutkan dengan hati yang penuh dengan puing-puing. Dan tahukah kamu apa yang lebih jauh? Tidak memaafkan membuatmu mudah ditebak, membuatmu rapuh, membuatmu menjadi budak luka. Dan kamu sedang belajar untuk menjadi bebas, tidak bergantung secara emosional pada apa yang orang lain lakukan atau gagal lakukan. Pengampunan bukanlah sikap pasif, ini tindakan. Ini adalah pernyataan tentang kemandirian emosional. Banyak yang percaya bahwa memaafkan berarti mengizinkan mereka untuk mengikuti Anda menyakiti. Tapi tidak, yang sebenarnya pengampunan berjalan seiring dengan batasan yang jelas. Anda memaafkan, tetapi Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama. Maafkan, namun jangan lupakan harga dirimu. Kamu memaafkannya karena kamu tidak ingin melanjutkan terkontaminasi oleh apa yang terjadi. Lihat itu yang dilakukan orang bijak. Mereka tidak menumpuk kebencian. Mereka tidak menyimpan dendam karena mereka tahu bahwa hal itu membuat mereka berat, lambat, dan rentan. Kamu juga bisa seperti itu, tapi kamu harus memilihnya. Dan ya, terkadang memang sulit. Terkadang kesombongan menjadi penghalang. Terkadang Anda ingin menyimpan amarah karena ini terasa seperti sebuah bentuk keadilan, tapi itu bukan keadilan, itu penyiksaan yang dipaksakan sendiri. Jadi kamu menginginkan perdamaian? Oke, maaf, catat saja jika memang perlu. Hilang, berteriak, menangis, merobek sehelai daun, tapi biarkan saja. Berhentilah mengungkit kembali apa yang sudah seharusnya sudah mati. Orang itu sudah tidak layak untuk terus menempati tempat di kepalamu maupun di hatimu. Dan jika ada suara di dalam hatimu berkata, "Aku tidak bisa memaafkan," jawabnya tegas. Ya, aku bisa, karena aku lebih mencintai diriku sendiri daripada mencintai rasa sakit yang mereka timbulkan padaku. Bab 5. Seni untuk tidak bereaksi. Bernapaslah, tetaplah tenang. Tetap diam, jangan lakukan apapun. Apakah ini sulit bagimu? Saya tahu, karena dorongan otomatismu adalah bereaksi, merespons dengan segera, bela dirimu, balas serang, katakan sesuatu, apa saja. Hal pertama yang muncul karena Anda berpikir bahwa jika Anda tidak bereaksi, kamu akan kalah. Karena jika kamu tetap diam, orang lain yang akan menang. Karena jika kamu tidak membela diri, kamu akan hancur. Berbohong. Bereaksi tanpa berpikir adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Mereka yang masih diperintah oleh emosi seperti daun di tengah angin. Tapi Anda di sini untuk menjadi sesuatu yang lain. Untuk tumbuh seni pengendalian diri tertinggi, tidak bereaksi. Ya, seni. Karena ini bukan penindasan, bukan bertahan sampai mengeksploitasi. Ini keanggunan, kekuatan. Tenanglah. Ini adalah kecerdasan emosional diterapkan sebagai seorang guru menerapkan teknik dengan niat, dengan keterampilan, dengan keunggulan. Saat kamu tidak bereaksi, Anda mendapatkan waktu, dan dalam waktu itu Anda bernapas, berpikir, memilih. Disitulah kamu berbeda dengan orang yang impulsif, belum dewasa, mereka yang selalu berada di defensif. Kamu bukan seperti itu. Kamu bukan hewan liar. Anda adalah orang yang berwawasan luas dan terlatih, yang terlihat jelas dari kemampuan Anda untuk berhenti sejenak. Bayangkan ini, Anda sedang berdebat. Orang lain mengucapkan sebuah kalimat tajam, sebuah provokasi. Tubuhmu bereaksi seketika. Jantung meningkat kecepatannya, otot-otot menegang, kesombongan berteriak, "Jawab sekarang." Tapi tidak,
Kamu tidak menjawab. Anda tetap tinggal dalam hening, menatapnya, bernapas, membiarkannya berbicara pada diri sendiri jika perlu. Itu bukan kelemahan, itu kendali penuh, seni. Tidak bereaksi bukanlah ketidakpedulian, itu kebijaksanaan. Ini tentang memahami bahwa tidak semua hal layak mendapatkan energi Anda, tidak semua hal layak untuk waktu Anda. Ada pertempuran yang dimenangkan, dan ada yang tidak dengan memasuki mereka. Bahwa keheningan seringkali lebih memalukan bagi selain 1000 kata. Pelajari ini. Setiap reaksi cepat adalah jebakan. Ketika Anda bereaksi tanpa berpikir, Anda selalu bertindak berdasarkan emosi. Dan emosi yang tak terkendali tidak pernah menghasilkan pilihan yang baik. Emosi tidak menginginkan keadilan. Ia menginginkan balas dendam. Ia tidak mencari keseimbangan. Ia mencari lega. Tapi kamu tidak datang ke dunia untuk melampiaskan frustrasi konyolmu. Kau datang untuk menguasai dirimu sendiri, untuk mengubah dirimu. Sekarang, dengarkan saya dengan perhatian. Tidak adanya reaksi adalah suatu bentuk keunggulan, bukan karena kamu lebih baik dari orang lain, tetapi karena kamu telah membesarkan kesadaran di atas dorongan impulsif. Kamu telah berhenti bertingkah seperti boneka rangsangan. Kamu telah melatih pikiranmu untuk memilih momen, nada, dan strategi. Kamu tidak menembak tanpa membidik. Kamu tidak bertanggung jawab secara refleks. Kamu memilih, dan pemilihan itu memiliki kekuatan yang nyata. Jangan samakan praktik ini dengan bersikap pasif. Tidak bereaksi bukan berarti membiarkan pelanggaran tanpa hukuman. Ini untuk menunda jawabannya sampai saat yang tepat, penuh dengan kejernihan, bukan kemarahan. Adalah tunggu saat yang tepat ketika kamu bisa bertindak secara cerdas, bukan dengan kekerasan emosional. Terkadang Anda akan menjawab. Terkadang kamu akan bersikap tegas. Terkadang kamu akan mundur. Tetapi selalu dari domain memiliki. Apakah Anda ingin berolahraga? Lakukan ini. Selama 7 hari ke depan, setiap kali sesuatu yang membuatmu kesal, sebuah komentar, sebuah sikap, ketidakadilan, tidak ada reaksi langsung. Paksa diri Anda untuk beristirahat setidaknya selama 5 detik. Bernapas. Mengamati emosi Anda. Tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini perlu dijawab? Apakah ini sepadan? Apakah aku sedang membela diri atau hanya dikendalikan oleh ego saya yang terluka? Hanya dengan begitulah cara Anda akan melihat perubahan. Kamu akan melihat seiring pikiranmu menjadi lebih tajam, semakin bebas, karena orang yang tidak bereaksi berpikir lebih baik, tidur lebih nyenyak, hidup lebih baik. Dan kamu, jika terus menempuh jalan ini, akan menjadi seseorang yang tidak bereaksi secara impulsif, tetapi dari domain tersebut. Bab 6. Kemarahan lahir dari kekosongan batin. Apakah kamu tahu apa yang sedang terjadi ketika kamu marah? Ini bukan hanya pemicunya, bukan apa yang mereka lakukan atau katakan. Pemicunya ada di dalam dirimu, dalam siapa dirimu, atau lebih tepatnya dalam apa yang kamu yakini sebagai dirimu sendiri. Dalam kehampaan yang kau bawa di dalam rasa tidak aman itu kau menyeret langkahmu seperti bayangan, terkadang tanpa mengetahui. Kemarahan, temanku, bukanlah akibat dari apa yang mereka lakukan padamu. Ini sebuah refleksi dari apa yang belum kamu berikan kepada dirimu sendiri. Kemarahan muncul ketika diri batin Anda kosong. Dan ketika saya berbicara tentang kekosongan, saya tidak bermaksud kekurangan hal-hal tertentu, bahan atau orang-orang di sekitar Anda. Saya berbicara tentang kurangnya penerimaan, cinta diri, mempercayai. Saya berbicara tentang kurangnya kedamaian dengan siapa dirimu sebenarnya. Saat kamu tidak merasa cukup, kata, isyarat, atau keheningan dapat diartikan sebagai ancaman. Karena di dalam dirimu ada sebuah luka, ruang yang dalam, ketidakamanan yang meledak saat disentuh. Ketika Anda merasa utuh, hal lain tidak lagi memiliki kekuatan untuk memengaruhi Anda dengan cara tersebut. Komentar yang merendahkan dapat menghilang seperti air yang mengalir di atas batu. Kritik tidak menyakitimu karena kritik itu tidak ditujukan untuk mengonfirmasi apa yang sudah Anda takutkan tentang diri Anda sendiri.
Namun ketika Anda tidak berdamai dengan diri sendiri, setiap kata terasa seperti luka tusukan, setiap lihatlah evaluasi. Mengapa? Karena Anda merasa rentan, karena kamu merasa bahwa kamu melewatkan sesuatu. Kapan terakhir kali Anda marah tanpa alasan yang jelas? Ketika seseorang memberikan komentar kepada Anda bahwa dalam keadaan normal, Anda akan membiarkan saja. Tetapi pada saat itu ego terluka, melompat karena di dalam dirimu, Anda sangat merasa bahwa diri Anda tidak cukup baik. Mereka menyerangmu, mereka menolakmu, mereka meremehkanmu, dan yang terjadi adalah jauh di lubuk hatimu, luka yang belum sembuh kembali terbuka lagi, dan yang kamu lakukan hanyalah berteriak, bela diri, bereaksi dengan marah, seolah-olah yang lainnya adalah musuh, ketika sebenarnya musuh itu ada di dalam dirimu. Ini sederhana. Kemarahan adalah cermin. Tidakkah kau lihat? Bukan apa yang orang lain lakukan padamu, tetapi apa yang kamu belum memaafkan dirimu sendiri. Kritik tidak menyakitkan jika kamu menerima dirimu apa adanya. Sikap acuh tak acuh tidak masalah jika Anda sudah menyadari pengakuan yang Anda butuhkan. Penolakan tidak menyakitkan jika kamu tahu, tanpa ragu, nilai Anda tidak bergantung pada pendapat orang lain. Tapi ketika kamu tidak mampu melihat ke cermin dan melihat sesuatu yang sangat berharga, sekecil apapun tindakan dunia luar menjadi ancaman langsung berdampak pada harga diri Anda. Dan inilah lingkaran setan. Saat kamu merasa rentan, Anda akan menjadi defensif. Kamu merasa dunia menentangmu, padahal sebenarnya kamulah yang sedang menyerang, karena yang sebenarnya musuh tidak berada di luar. Dialog itulah yang dimaksud suara batin yang tak pernah berhenti berbisik padamu. Kamu tidak sudah cukup baik, kamu tidak akan pernah bisa, kamu tidak pantas mendapatkan apa yang kamu impikan. Kekosongan itulah yang berteriak, dan itulah sebabnya kamu bereaksi dengan marah, bukannya dengan tenang. Apa yang bisa Anda lakukan dengan ini? Pertama, terimalah bahwa apa yang terjadi di luar bukanlah penyebab kemarahanmu. Kemarahanmu berasal dari apa yang kamu pikirkan tentang dirimu sendiri. Jika kamu tidak merasa nyaman dengan dirimu sendiri, maka langkahmu keluar hanya akan menjadi cerminan dari rasa tidak aman diri sendiri. Apakah Anda ingin berhenti marah pada dunia? Mulailah dengan bekerja pada pengembangan diri batinmu. Jika Anda tidak kenyang tentang penerimaan, tentang cinta diri, tentang keyakinan pada diri sendiri, Anda akan terus menjadi ladang ranjau, siap meledak kapanpun. Kemarahan itu mereda saat kamu berhenti menyalahkan diri sendiri. Ketika, alih-alih memandangmu dengan jijik, kamu terlihat menyedihkan. Alih-alih fokus pada apa yang kurang darimu, berkonsentrasilah dalam diri Anda yang sebenarnya. Dan yang lebih penting lagi, terimalah dirimu apa adanya dengan segenap kekuranganmu, kesalahanmu, rasa tidak aman. Karena pada akhirnya, hanya dari ruang penerimaan diri, itu mungkin untuk ditemukan perdamaian. Kuncinya bukanlah melawan apa yang membuatmu marah, tetapi mengerti bahwa jika hal itu membuatmu marah, karena masih ada sesuatu di dalam dirimu yang perlu disembuhkan. Dan itu Anda tidak bisa mendelegasikan pekerjaan ini kepada orang lain. Ini milikmu. Tidak ada orang lain yang bisa memberikan apa yang kamu butuhkan. Kamu menolak untuk memberi kepada dirimu sendiri. Kemarahan akan pergi dari menyerangmu ketika kamu menerima dirimu apa adanya. Ketika Anda berhenti mencari validasi eksternal dan mulailah memberikan validasi pada diri sendiri. Keamanan yang sangat kau dambakan. Bab 7. Neuroplastisitas. Otakmu bukanlah blok semen permanen yang tidak berubah. Ini adalah sistem yang mudah dibentuk, fleksibel, terus berkembang. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan yang terpenting, apa yang kamu lakukan membentuk otak Anda. Selalu Anda bereaksi dengan marah terhadap apa yang tidak nyaman. Anda memperkuat suatu pola. Anda sedang membuat alur dan jalan yang dalam. Jalur saraf yang menyeretmu kembali ke ledakan emosi, kurangnya kendali, kekacauan. Tapi dengarkan baik-baik, kamu bisa mengubahnya. Bayangkan jika alih-alih berteriak, kamu berhenti, bernapas, tidak bereaksi. Seketika itu juga, Anda bertindak dengan tenang. Awalnya, jeda itu akan terasa palsu.
artifisial, seolah-olah kamu berpura-pura, dan mungkin itu bahkan akan menyebabkanmu tidak nyaman. Tapi jangan khawatir, itu sepenuhnya normal. Apa yang kamu lakukan adalah menciptakan jalur baru dalam otak Anda. Anda sedang melatih pikiran Anda cara hidup yang baru, karena sama seperti kemarahan bisa menjadi kebiasaan, ketenangan juga bisa menjadi sebuah kebiasaan. Dan inilah triknya. Semuanya ada di dalam pengulangan secara sadar. Setiap kali Anda memilih untuk tidak meledak, setiap kali Anda memutuskan berhenti sejenak dan bernapas sebelum bereaksi, kamu sedang melatih otak sehingga respons itu menjadi otomatis. Sedikit demi sedikit, apa yang pada awalnya membutuhkan usaha, ini menjadi reaksi alami. Neuroplastisitas bukan hanya kata yang rumit. Itu adalah alat ampuh yang Anda miliki. Ini memberi Anda kekuatan untuk berhenti menguasai emosi Anda, dan jadilah arsitek reaksi Anda. Anda yang memutuskan bagaimana merespons, dan dengan kesabaran, ketenangan yang kini tampak dipaksakan akan menjadi cara alami untuk bertindak. Ini bukan tentang menekan apa yang kamu rasakan, tetapi memilih cara bertindak sebagai respons terhadap apa yang Anda rasakan. Ketenangan bukanlah ketiadaan emosi. Itu hanyalah jawaban yang berbeda dan praktis yang menjadi bagian dari dirimu. Dengan setiap percobaan, dengan setiap tarikan napas dalam, kamu membentuk otak baru. Sebuah otak yang beradaptasi, yang belajar, yang tahu bahwa ada cara lain untuk menghadapi kehidupan. Ini menempatkanmu di depan. Jadi jangan menyerah jika pada awalnya tampaknya Anda tidak akan berhasil. Jangan frustrasi jika pikiranmu kembali kacau dengan pola lama. Itu normal. Perubahan memang membutuhkan waktu, tetapi dengan ketekunan, Anda bisa melakukannya. Apa yang menjadi usaha hari ini akan menjadi usaha besok. Kedua alam. Ketenangan akan berhenti menjadi usaha, dan itu akan menjadi jawaban otomatis. Bab 8. Kekuatan cinta mengalahkan amarah. Amarah tidak pernah terjadi secara kebetulan. Ini memberi makan tentang hal-hal negatif, tentang apa yang mengganggu Anda, tentang hal itu membuatmu frustrasi, ketidakadilan, apa yang kurang, apa yang tidak terpenuhi, apa yang tidak seperti yang Anda duga. Semua itu menjadi bahan bakar untuk api kemarahan. Namun ada alternatif lain, jalan untuk memadamkan api itu sebelum berubah menjadi ledakan. Bentuk itu adalah cinta. Ya, itu sepertinya jawaban kelembutan versus kekerasan amarah. Tetapi cinta memiliki kekuatan yang sangat besar. Cinta mengubah perspektif Anda. Saat Anda memilih pandanglah dengan penuh kasih. Saat kamu memutuskan untuk fokus dalam apa yang kamu miliki, dalam hal-hal yang baik dan positif, emosi yang menguasai dirimu larut. Cinta mengingatkanmu akan apa yang benar-benar penting dan apa yang tidak penting. Baik kesombonganmu maupun kebutuhanmu untuk memiliki alasan. Yang terpenting adalah apa yang datang di atas semua itu. Kedamaian batinmu, hubungan dengan orang lain, rasa hormat dan kemanusiaan. Tahukah kamu apa hal terburuk tentang kemarahan? Hal itu merampas hal-hal penting darimu. Hal itu membuatmu tersesat dalam pertempuran yang tidak penting, dalam detail-detail yang tidak akan mengubah gambaran keseluruhan. Kemarahan mengalihkan perhatianmu dari apa yang sebenarnya kamu butuhkan, mengurus dirimu sendiri. Karena ketika kamu marah, kamu tidak hanya kehilangan kendali, kamu juga kehilangan segalanya yang mana itu penting. Anda berhenti melihat orang lain sebagai manusia, dan Anda melihat mereka hanya sebagai penghalang, sebagai musuh. Namun ketika kamu memilih cinta, semua itu perubahan. Anda mengingatkan diri sendiri bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari konflik itu. Pemahaman, empati, saling pengertian. Tapi cinta tidak terjadi dengan sendirinya. Rasa syukur berjalan di sisinya karena kamu tidak bisa bersyukur dan marah pada saat yang bersamaan. Rasa syukur menjauhkanmu dari konflik. Hal itu menempatkanmu di dalam saat ini. Hal itu memantapkan Anda pada apa yang penting. Hal ini memungkinkan Anda untuk melihat melampaui apa yang hilang, apa yang tidak berjalan sesuai keinginan Anda. Rasa syukur mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah
Selalu ada saja hal yang bisa membuat kita bersyukur. Mungkin bukan hasilnya, mungkin bukan perilaku dari yang lain, tapi selalu ada sesuatu di dalam dirimu atau di sekitar Anda yang pantas untuk bersyukur. Bayangkan ini, kamu berada di tengah-tengah sebuah argumen, sebuah situasi yang biasanya akan membuatmu meledak. Berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya sukai di sini? Apa yang bisa saya terima kasih sekarang? Meskipun keadaan tidak sempurna, meskipun ada konflik, masih ada di sana. Anda akan terkejut dengan apa yang akan Anda temukan. Mungkin ini cinta yang Anda miliki untuk diri sendiri dengan menjaga tenang. Mungkin itu karena kenyataan bahwa Anda memiliki kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bahwa Anda memiliki kemampuan untuk mengubah reaksimu. Mungkin itu fakta sederhana bahwa Anda memiliki kemungkinan memberikan cinta sebagai pengganti menerima amarah. Ketenangan lahir ketika kita melepaskan dari membela ego kita, ketika kita berhenti dari berpegang teguh pada kebutuhan untuk memiliki akal sehat, dan kita mulai memperhatikan apa yang benar-benar penting. Hati kita. Ini bukan tentang memenangkan pertempuran. Ini tentang ia berusaha melestarikan apa yang ada di dalamnya, untuk menjaga perdamaian, untuk membiarkan cinta menjadi kekuatan penuntun keputusan. Saat cinta datang dalam permainan ini, amarah kehilangan kekuatannya, dan bukan bahwa masalahnya menghilang. Tidak, masalahnya tetap sama di sana, tapi kamu berubah. Perspektif Anda, jawaban Anda berubah. Konflik bukan lagi sesuatu yang harus Anda hindari. Kemenangan adalah sesuatu yang bisa Anda selesaikan dengan tenang, dengan empati, dengan hormat. Dan di sana saat itulah ketenangan meresap ke dalam hidupmu, ketika kamu berhenti merespons dengan ego, dan Anda mulai merespons dengan jantung. Bab 9 mengatakan tidak juga kedamaian, mengatakan tidak bukanlah penjahat, tidak ada yang perlu ditakutkan, sama sekali tidak. Hal itu sebaiknya dihindari. Mengatakan tidak adalah sebuah tindakan cinta diri, dan ini bukan karena kurangnya kebaikan maupun penolakan terhadap yang lain. Ini adalah bentuk penghormatan paling murni yang bisa Anda berikan untuk Anda miliki sendiri. Karena ketika tidak Anda dapat menetapkan batasan, ketika Anda membiarkan orang lain melewati batasan Anda tanpa diam saja, apa yang kamu lakukan bukanlah bersikap baik. Kamu mengabaikan dirimu sendiri. Kemarahan muncul ketika Anda tidak tahu tekan rem. Hal itu muncul ketika Anda mengizinkan bahwa segala sesuatunya melampaui apa yang Anda bisa mentolerir. Dan bukannya bertindak waktu untuk menetapkan batasan, Anda menghemat ketidaknyamanan itu berlanjut hingga meledak. Frustrasi menumpuk dan akhirnya berubah menjadi kemarahan. Ini tidak lebih dari konsekuensi dari tindakanmu ketidakmampuan untuk mengatakan cukup banyak ketika itu diperlukan. Keberanian terletak pada mengatakan tidak tanpa rasa bersalah, tanpa tobat. Itu bukan sebuah penolakan terhadap orang lain, tetapi terhadap apa yang bukan kau inginkan, sesuatu yang tidak memberimu nutrisi, sesuatu yang tidak menghormatimu. Apakah kamu takut untuk mengatakannya? Apakah Anda khawatir orang lain akan mengambil kejahatan? Jadi, inilah saatnya untuk merenung. Kamu selalu bilang ya, selalu. Anda mengatakannya, tentu saja, itu tidak masalah, itu aku akan melakukannya untukmu. Siapa yang merawatmu, siapa yang menghormatimu, siapa yang menjaga kedamaian batin Anda. Tidak semua hal itu jika mereka yang lain bertanya kepada Anda, itu layak untuk dijawab ya. Tidak semua hubungan layak mendapatkan energi Anda. Rasa hormat dimulai dari diri sendiri. Dan jika tidak Anda mampu menetapkan batasan yang jelas, Anda membiarkan orang lain mendefinisikan syarat hidup Anda. Dan ketika kamu membiarkan orang lain melakukannya, keausan dan kerusakan yang terjadi adalah tidak bisa dihindari. Kedamaian telah hilang. Dan bagian terburuknya adalah bahwa seringkali Anda bahkan tidak menyadarinya sampai kemarahan atau rasa dendam mulai menguasai darimu. Batasan bukanlah penghalang. Ini tentang membangun tembok yang Anda memisahkan. Batasan memperjelas ruang. Mereka secara tegas menentukan apa yang Anda terima dan apa yang tidak. Ini bukan soal bersikap kasar, ini soal bersikap jelas. Adalah ambil kendali atas hidupmu.
dan wujudkanlah untuk memberitahu dunia apa yang dapat diterima Anda. Ketenangan dan kedamaian bermula di dalam saat kamu mendefinisikan milikmu sendiri ketentuan. Jika kamu tidak menghargai dirimu sendiri, orang lain pun tidak akan menghargaimu. Dia akan melakukannya untukmu. Jika Anda tidak mampu mengatakan tidak, menetapkan batasan yang jelas dan tetaplah teguh, orang lain akan melakukannya untukmu, dan tidak mereka akan melakukannya dengan rasa hormat yang sama. Tidak juga dengan pertimbangan yang sama yang seharusnya Anda memberikannya kepadamu. Jangan biarkan dunia mendikte apa yang harus kau lakukan, siapa dirimu, apa yang kamu butuhkan, atau apa Anda bisa mentolerirnya. Kamu adalah satu-satunya bertanggung jawab atas hal itu. Jadi, apa yang harus Anda lakukan? Berlatihlah mengatakan tidak dengan berani. Mengatakan jangan lakukan saat bukan waktu yang tepat. Mengatakan jangan lakukan itu saat kedamaianmu dipertaruhkan. Katakan tidak ketika apa yang mereka minta darimu bukanlah khusus untukmu. Pertama kali akan sulit, yang kedua juga, tapi dengan waktu menjadi lebih mudah, lebih alami. Dan ketika Anda mengizinkan diri Anda untuk mengatakan tidak tanpa rasa bersalah, Anda sebenarnya sedang mengundang kedamaian hidupmu. Keberanian sejati terletak pada memahami bahwa menetapkan batasan bukanlah karena egois, tetapi karena kebutuhan. Ini tidak sedang kasar atau tidak sopan. Tujuannya adalah untuk menjaga energi dan kesejahteraan Anda. Dengan kata lain, saya menghargai waktu saya, kedamaian saya, dan hidup saya, dan bukan aku akan membiarkan mereka menghancurkan diri mereka sendiri dengan tidak mengetahui cara mengatakan tidak. Jadi hari ini dimulai berlatihlah seni mengatakan tidak. Lakukan itu dengan tenang, dengan hormat, dengan cinta. Bab 10. Tidak semua hal layak mendapat reaksimu. Dunia ini penuh kekacauan, kebisingan yang konstan yang tidak pernah berhenti. Pendapat, kritik, provokasi kecil, tuntutan, kesalahpahaman, ketegangan. Segala sesuatu di sekitarmu sepertinya memanggil perhatian. Seolah-olah setiap kata, setiap tindakan pantas mendapat reaksi. Tapi apa yang terjadi ketika kita menanggapi semuanya? Pada akhirnya kami kelelahan, tanpa energi, tanpa kendali atas apa yang benar-benar penting. Setiap komentar, setiap provokasi, setiap kritik terasa lebih seperti pertempuran daripada kita harus membebaskan diri kita sendiri. Namun, tidak semuanya pantas mendapat reaksi. Kebijaksanaan tidak ada di dalam bereaksi terhadap setiap provokasi, tetapi dalam memilih pertempuran kita. Dan ini bukan berarti bersikap acuh tak acuh atau tunduk. Angka berarti bersikap cerdas dalam mengelola energi. Belajar membedakan antara yang benar-benar membutuhkan perhatian Anda dan yang memang ada di sana untuk alihkan perhatianmu. Sebagian besar hal yang hari ini mereka mengganggumu, hari ini mereka mengeluarkanmu dari tempatmu pusat, akan menjadi tidak relevan besok. Jadi mengapa Anda memberikan kedamaian Anda kepada mereka? Adalah tergoda untuk berpikir bahwa kita selalu membutuhkan untuk membuktikan bahwa kita benar, bahwa masing-masing kesalahan harus diperbaiki, bahwa setiap kritik harus dijawab. Tetapi kekuatan sejati tidak terletak pada demonstrasi bahwa kita sempurna, atau bahwa kita selalu memiliki jawaban yang benar. Kekuatan sejati terletak pada memiliki ketenangan untuk mengabaikan hal-hal yang tidak penting, untuk menghentikan pelanggaran kecil agar tidak tergelincir. Diam bukanlah kelemahan. Ini adalah kekuatan. Saat kamu tidak bereaksi, saat Anda memutuskan untuk melepaskan hal-hal sepele, sesuatu hal-hal luar biasa bisa terjadi. Pikiranmu telah terbebaskan. Anda berhenti terjebak dalam hal-hal kecil ketegangan, dalam hal-hal yang mengalihkan perhatianmu tentang apa yang penting. Setiap kali Anda memutuskan jangan menanggapi sesuatu yang tidak layak mendapat perhatian Anda menghasilkan sedikit lebih banyak daripada kedamaian, sedikit lebih banyak kejelasan. Dan ketika pikiranmu bebas dari gangguan, Anda punya ruang untuk itu. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting. Tujuanmu, hubunganmu, kesejahteraan. Bayangkan jika alih-alih tanggapilah setiap provokasi, Anda berhenti sejenak.
Anda mengambil sedetik untuk menilai apakah itu benar-benar sepadan. Apa yang sedang terjadi sekarang sesuatu akan berubah di dalam seminggu, sebulan, setahun? Jika jawabannya tidak, maka jangan lakukan. Jangan menghabiskan energimu. Tidak semua hal layak mendapat perhatian Anda. Dan belajar untuk melepaskan hal-hal yang tidak relevan adalah salah satu tindakan kebebasan yang paling ampuh yang bisa Anda praktikkan. Ingat, kamu tidak selalu harus berada di mengendalikan setiap situasi dan tidak menjadi protagonis dari masing-masing percakapan. Ketenangan datang ketika Anda belajar untuk tidak terjebak pada hal-hal yang tidak memiliki nilai ketika Anda bisa membiarkan mereka komentar, opini, dan kritik berlalu begitu saja tanpa memengaruhi Anda. Saya tidak tahu, cobalah untuk tidak peka. Ini tentang hemat energimu untuk hal-hal yang penting. Pilihlah dengan bijak. Itu layak mendapatkan energimu. Tidak semua komentar, bukan semua kritik, bukan semua provokasi membutuhkan respons. Keheningan mungkin adalah jawaban yang paling efektif. Yang kamu miliki sangat ampuh. Dan ketika Anda berhasil dengan mempraktikannya, hidup Anda menjadi lebih ringan, lebih fokus, lebih tenang. Karena kekuatan sejati terletak pada mengetahui kapan tidak bereaksi. Bab 11. Dunia tidak berutang apapun padamu. Sejak usia sangat muda, saya diajari untuk menunggu keadaan akan menyesuaikan dengan saya keinginan. Untuk berpikir bahwa alam semesta memiliki semacam hutang yang belum lunas kepada diri sendiri. Namun, pada suatu titik di sepanjang perjalanan, saya mengerti bahwa harapan itu adalah beban yang tidak perlu. Sebuah ilusi bahwa hal itu menghambat perkembangan pribadi saya. Dunia tidak berutang apapun padamu. Dan memahami kebenaran ini bukanlah tindakan sinis, tetapi pembebas. Menyadari bahwa hidup tidak diorganisir untuk memberi manfaat bagi kita secara otomatis, mengajak kita untuk berasumsi tanggung jawab atas setiap keputusan, untuk menempa takdir kita sendiri, dan membangun melalui usaha dan ketekunan masa depan yang kita mendambakan. Kesadaran ini membawa saya pada menelaah kembali hubunganku dengan realitas. Selama bertahun-tahun aku menunggu keadaan muncul dalam sempurna atau bahwa peluang mereka akan tiba tanpa perlu usaha lebih lanjut dari pihak saya. Namun, pengalaman telah mengajari saya bahwa menunggu hal yang akan segera terjadi tanpa bertindak adalah resep pasti untuk frustrasi. Bukan berarti alam semesta berorientasi berlawanan kita, tetapi dalam kebesarannya, tak ada apapun yang dijamin dan juga bukan merupakan hak diperoleh. Setiap kemenangan, setiap pencapaian adalah hasil dari tindakan dan komitmen yang kami putuskan untuk berinvestasi pada diri kami sendiri, alih-alih menunggu secara pasif sesuatu jatuh dari langit. Dengan menerima bahwa dunia tidak berutang apapun padaku, aku telah membebaskan diriku dari ketergantungan emosional yang dihasilkan perasaan kemampuan. Saya mulai melihat masing-masing hambatan sebagai peluang untuk belajar dan lihat setiap penolakan sebagai sebuah pertanda bahwa sesuatu yang lebih baik akan segera datang. Pola pikir inilah yang mendorong saya untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan saya, untuk berusaha meningkatkan keterampilan saya, dan untuk menyadari bahwa kesuksesan bergantung pada saya, kemampuan untuk beradaptasi, berkembang, dan menemukan jati diri baru terus-menerus. Alih-alih melihat alasan-alasan tentang lingkungan, atau menyalahkan faktor eksternal, saya memutuskan untuk mencari solusi dari dalam diri sendiri tentang diri saya dan mengerjakan apa yang bisa saya lakukan berubah. Menyadari bahwa sikapku adalah kunci utama untuk membuka pintu-pintu yang tampak tutup. Perspektif ini juga mengubah cara saya berhubungan dengan orang lain. Saya mengerti bahwa mengharapkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan saya harapan, atau bahwa dunia akan mengurusnya untuk meringankan kesulitan saya, hanya memicu kekecewaan. Setiap orang memiliki tantangannya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang terpaksa menyesuaikan realitasnya dengan realitasku. Seiring waktu, saya belajar menghargai otonomi setiap individu, dengan mengakui bahwa tanggung jawab atas kesejahteraan saya terletak hanya dalam diriku. Pemahaman ini tentang saya hal itu membantu membangun lebih banyak hubungan seimbang, di mana dukungan timbal balik didasarkan pada pengakuan terhadap keterbatasan dan kekuatan individu, tanpa menuntut pihak lain untuk menyelesaikan masalah saya
atau menjadi jalan keluar yang kuharap kutemukan. Menerima bahwa dunia tidak berutang apapun padamu tidak ada hal lain yang membuat saya mempertimbangkan kembali gagasan tentang kesuksesan. Alih-alih mengukur saya merasa berharga dengan apa yang kuterima, aku mulai fokus pada apa yang bisa saya tawarkan. Aku menyerahkan diri, sadarilah bahwa setiap usaha, sekecil apapun, berkontribusi dalam membangun sebuah hidup dengan arti. Komitmen harian, disiplin, dan kemampuan untuk belajar dari kegagalan menjadi pilar-pilar saya pertumbuhan. Visi ini memotivasi saya untuk mengambil kendali atas takdirku, untuk pergi mengharapkan hal-hal terjadi karena, ya, sendirian, dan bertindak dengan tekad untuk mencapai tujuan saya. Proses mengasumsikan tanggung jawab internal tidak dikecualikan tantangan. Ada kalanya godaan untuk menyalahkan faktor eksternal sangat kuat ketika rasa frustrasi dan kelelahan itu mengancam akan mengoverwhelming saya kembali menyusuri jalan yang sama. Namun, setiap kali aku mendapati diriku di situasi itu di saat-saat ragu, aku mengingatkan diriku sendiri bahwa kehidupan adalah proses berkelanjutan sedang belajar. Setiap kesalahan, setiap kekecewaan, itu adalah pelajaran yang terselubung yang mengajak saya untuk lebih menyadari batasan saya, dan pada saat yang sama untuk temukan kemungkinan baru untuk mengatasinya. Penerimaan itu mengubah hubungan saya dengan kegagalan. Alih-alih melihatnya sebagai ujung jalan, saya menganggapnya sebagai satu langkah lagi dalam pembangunan sebuah masa depan yang menjadi hakku sendiri menempa. Memahami bahwa dunia tidak berutang apapun juga menyiratkan merangkul ketakpastian. Kehidupan pada hakikatnya, tidak dapat diprediksi dan berharap semuanya berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya adalah untuk mengabaikan keindahan perubahan. Belajar hidup dengan ketidakpastian itu memungkinkan saya untuk melepaskan rasa takut akan kegagalan dan merangkul petualangan tentang hal yang tidak diketahui. Setiap situasi tak terduga menjadi sebuah undangan untuk mengeksplorasi, berinovasi, dan untuk menantang batasan diri saya sendiri. Keterbukaan terhadap perubahan membantu saya untuk mengembangkan ketahanan batin yang seiring waktu menjadi hal terhebat saya kekuatan. Dengan menerima bahwa saya tidak bisa mengendalikan segalanya, aku belajar fokus pada dalam jangkauan saya, untuk dikerjakan kemampuan saya, dan untuk percaya pada diri sendiri kemampuan beradaptasi dengan hal baru keadaan yang muncul di jalan hidupku. Dalam praktiknya, hal ini diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang membentuk realitaku. Saya mulai menetapkan tujuan, menjelaskan dan memecah setiap tujuan menjadi bagian-bagian yang jelas, langkah kecil dan dapat dicapai. Dengan melakukan itu, saya berhenti melihat tantangan besar seperti monster tak teratasi, dan saya mulai mendekati mereka dengan kesabaran dan tekad. Setiap keberhasilan kecil menjadi sebuah bukti bahwa usaha terus-menerus telah dampak nyata, dan setiap kesalahan dipandang sebagai kesempatan untuk beradaptasi strategi saya dan langkah selanjutnya. Disiplin pribadi tidak hanya membantu saya untuk maju dalam karier profesional saya, tetapi juga memengaruhi pertumbuhan saya pribadi, memperkuat kepercayaan diri saya dan kemampuan saya untuk menghadapi kesulitan dengan sikap positif. Selain itu, mengambil tanggung jawab atas diri saya, kehidupan saya sendiri, memungkinkan saya untuk menikmati kebebasan yang dulu kupikirkan tidak mungkin tercapai. Dengan berhenti mengharapkan dunia akan beradaptasi dengan keinginan saya menemukan bahwa akulah yang memiliki kekuatan untuk mengubah situasi saya. Prestasi ini, hal itu mendorong saya untuk mencari solusi sebagai gantinya dari mengeluh, hingga berinvestasi dalam pendidikan saya dan dalam pengembangan pribadi saya, dan untuk mengelilingi diri saya dari orang-orang yang memiliki visi yang sama tentang kehidupan yang didasarkan pada usaha dan manajemen diri. Saya belajar menghargai kejujuran pada diri sendiri dan menyadari bahwa setiap pengalaman, apapun hasilnya, hal itu memberi saya kesempatan untuk berkembang. Akhirnya, untuk memahami bahwa dunia tidak berutang apapun kepada Anda, membebaskanmu dari beban rasa dendam dan ketergantungan emosional. Ini mengajak Anda untuk melihat setiap hari sebagai halaman kosong yang di atasnya Anda memiliki kekuatan untuk menulis kisahmu sendiri. Dengan mengambil tanggung jawab atas diri Anda, keputusan dan tindakan, Anda menjadi tokoh protagonis aktif dalam hidupmu.
Berhenti menjadi korban dari keadaan dan mengubahmu menjadi pencipta realitasmu. Perubahan ini pola pikir, meskipun terkadang sulit untuk berpelukan, adalah langkah pertama menuju untuk membangun kehidupan yang memuaskan, berdasarkan kepercayaan diri, ketahanan, dan komitmen yang teguh pada diri sendiri pertumbuhan. Saya mengajak Anda untuk, sebagai gantinya berharap dunia akan menyesuaikan diri dengan Anda kebutuhanmu, jagalah diri tujuan. Sadari bahwa setiap rintangan, setiap pengalaman, dan setiap tantangan adalah sebuah kesempatan untuk belajar dan membangun orang yang ingin kamu jadikan dirimu. Dunia tidak berutang apapun padamu, dan kebenaran itu, jauh dari rintangan, adalah kunci yang membuka jalan menuju pintu menuju kehidupan yang penuh dengan kemungkinan-kemungkinan, di mana setiap tindakan kesadaran membawa Anda sedikit lebih dekat dengan mimpi. Karena dalam penerimaan tanggung jawab sesungguhnya terletak pada orang-orang yang memikulnya kebebasan, kemampuan untuk hidup. Cara otentik untuk mengubah Anda, mengubah kelemahan menjadi kekuatan, dan membangun hari demi hari, masa depan yang mencerminkan kekuatan dan tekad yang telah Anda putuskan kembangkanlah dalam diri Anda. Bab 12. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang tulus. Dalam perjalanan pengembangan pribadi, sedikit keputusan memiliki dampak yang begitu besar sedalam pilihan kita perusahaan. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang tulus, karena merekalah yang bertindak sebagai cermin dari keaslian diri kita sendiri, dan hal itu mencerminkan sisi terbaik atau terburuk dari diri kita. Keaslian dalam hubungan bukan hanya sebuah kebajikan yang diinginkan, tetapi merupakan kebutuhan mendasar untuk pertumbuhan dan karakter yang kokoh kuat. Di dunia di mana penampilan biasanya diletakkan sebelum esensi, untuk menemukan dan memelihara hubungan yang tulus adalah tindakan perlawanan dan pernyataan pribadi. Keaslian memiliki kekuatan transformator. Ketulusan dalam hubungan memperkuat kita karena hal ini memungkinkan kita untuk menunjukkan diri kita apa adanya tanpa beban penyamaran sosial. Ketika kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang tulus, kita belajar untuk menjadi lebih rentan tanpa rasa takut akan penghakiman yang memperkuat ketahanan emosional kita. Sebaliknya, ketika kita terlibat dalam lingkungan di mana kesuperficialan merajalela, kita terpaksa menyembunyikan aspek-aspek tertentu dari identitas kita untuk menyesuaikan diri. Dengan seiring waktu, praktik ini mengikis kita secara internal dan menjauhkan kita dari esensi diri sendiri. Untuk menjadi tulus dan dikelilingi oleh orang-orang yang tulus adalah landasan harga diri yang kuat dan pikiran yang bebas dari kebutuhan untuk validasi eksternal. Epictetus, salah satu pemikir besar kaum Stoa, tegasnya, "Hindarilah hal-hal itu yang melemahkan jiwamu." Dan aku tidak bisa seperti itu lebih lanjut tentang kebenaran. Pengaruh dari orang-orang yang dengannya kita berbagi waktu tidak diragukan lagi. Pikirannya, sikap, dan perilaku menyusup dalam cara pandang kita terhadap dunia dan berinteraksi dengannya. Jika kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang negatif, sinis, atau tidak jujur, pada akhirnya kita akan mengadopsi perspektif tersebut tanpa bahkan tidak menyadarinya. Namun, saat memilih berhati-hatilah dengan orang-orang yang bersama Anda kita berbagi hidup, kita memastikan berada di lingkungan yang mendukung pertumbuhan kita, yang menantang kita untuk menjadi lebih baik, dan hal itu memberi kita dukungan dalam momen-momen sulit. Namun, membedakan antara hubungan ketulusan dan kepura-puraan tidak selalu berarti penampilan luar tugas yang sederhana. Seringkali kita berpegang teguh pada persahabatan atau hubungan yang, meskipun mereka tampak dekat, pada kenyataannya mereka hanya bertahan hidup karena alasan praktis atau karena kebiasaan. Beberapa menjadi beban emosional, menguras energi kita tanpa memberikan dukungan nyata. Persahabatan yang mementingkan diri sendiri biasanya terwujud pada momen-momen penting, ketika Anda butuh bantuan dan mereka menghilang. Kapan mereka hanya hadir di saat-saat baik situasi, atau ketika percakapan selalu berputar di sekitar mereka, tanpa akan ada ruang untuk pikiran Anda atau emosi. Keterdangkalan dalam hubungan tidak hanya melelahkan, tetapi juga dapat menabur rasa tidak aman dan keraguan diri. Untuk menangkal hal ini adalah hal mendasar membangun koneksi yang bermakna berdasarkan prinsip timbal balik, kejujuran, dan pertumbuhan bersama. Hubungan yang autentik tidak dibangun dengan tidak nyaman maupun dalam pelarian konflik.
tetapi dengan keyakinan bahwa kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa rasa takut. Orang yang tulus tidak selalu mengatakan apa yang mereka pikirkan. Itulah yang ingin kita dengar, tetapi mereka akan mengatakan apa yang kita perlu tahu. Mereka mengantar kami untuk menjadi lebih baik. Mereka menghadapkan kita pada kenyataan bila perlu dan rayakan kita prestasi tanpa rasa iri atau motif tersembunyi niat. Persahabatan sejati bukanlah transaksi pemberian bantuan, melainkan komitmen bersama terhadap kesejahteraan dan evolusi dari yang lain. Dalam proses ini, kesepian memainkan peran penting. Belajar untuk menyendiri bukan berarti pasrahkan diri pada ketiadaan teman, tetapi lebih menghargai kualitas daripada kuantitas dalam hubungan. Banyak yang takut kesepian dan dalam upaya mereka untuk menghindarinya diterima hubungan yang biasa-biasa saja atau tidak sehat. Namun, justru dalam kesunyianlah seseorang mengembangkan kriteria yang diperlukan untuk mengenali tipe orang seperti apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Ini adalah filter alami yang memungkinkan kita untuk memahami bahwa ini bukan tentang mengakumulasi interaksi, tetapi untuk membangun hubungan yang benar-benar memberikan kontribusi arti. Salah satu hambatan terbesar untuk mengelilingi diri dengan orang-orang rasa takut yang sesungguhnya adalah takut mengecewakan. Kita seringkali terus-menerus mencari persetujuan dari orang lain, dan kita beradaptasi kepribadian kita untuk menyesuaikan diri lingkaran yang berbeda. Namun, keinginan untuk diterima dapat menjauhkan kita dari keaslian. Anda tidak bisa menyenangkan semua orang, dan seberapa banyak semakin cepat kebenaran ini diterima, semakin bebas seseorang akan menjadi. Ini akan menjadi saatnya untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Keaslian bukanlah tentang menjadi sempurna, bukan tentang menyenangkan semua orang, tetapi tentang menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi masing-masing tanpa takut akan pendapat orang lain. Kaum Stoa memahami dengan baik pentingnya mengelilingi diri dengan orang-orang dengan prinsip-prinsip yang kokoh. Marcus Aurelius di renungannya berbicara tentang pentingnya kebajikan dalam hubungan, sementara Seneca menonjolkan rasa hormat dan loyalitas sebagai pilar dari persahabatan. Bagi mereka, persahabatan bukanlah sekadar hubungan sosial, tetapi sebuah hubungan yang didasarkan pada integritas dan kebajikan. Belajar dari contoh-contoh ini mengingatkan kita bahwa kehidupan yang utuh tidak diukur oleh kuantitas teman, tetapi kualitas dari mereka yang memilih untuk bergabung dengan kami di jalan tersebut. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang tulus adalah keputusan yang sadar dan berani. Artinya menjauh dari kedangkalan, menghadapi kesepian bila perlu, dan prioritaskan keaslian lebih penting daripada penerimaan TDK kekal. Kekayaan sejati bukanlah terletak pada jumlah hubungan yang kita miliki, tetapi di kedalaman koneksi itu kita bercocok tanam. Dalam perjalanan ini, memilih dengan bijak memilih orang-orang di sekitar kita, itu penting kehidupan kita sendiri. Bab 13. Persiapan untuk gagal. Kegagalan adalah bayangan tak terhindarkan dalam perjalanan menuju pertumbuhan staf. Kita telah diajari untuk takut padanya, untuk menghindarinya dengan segala cara. Seolah-olah itu akan tentang musuh yang mampu menghancurkan kepercayaan diri dan harga diri kita. Namun, kegagalan tidak lebih dari sekadar guru yang menyamar, sebuah pelajaran tersembunyi di setiap musim gugur yang membawa kita lebih dekat satu sama lain, berusaha mencapai keunggulan. Setiap kesalahan, setiap rintangan, adalah pesan yang memberitahu kita hal itu mengungkapkan sesuatu tentang diri kita sendiri dan tentang dunia di sekitar kita. Belajar untuk menerima kegagalan sebagai bagian dari proses perbaikan adalah langkah pertama menuju melampauinya dan mengubahnya menjadi sebuah alat pertumbuhan. Kaum Stoa berbicara tentang premeditatio malorum, praktek antisipasi kesulitan secara mental sebelum hal itu terjadi. Ini bukan tentang berpikir tentang kegagalan dengan pesimisme melumpuhkan, tetapi untuk memvisualisasikannya sebagai sebuah kemungkinan nyata, dan mari kita persiapkan diri secara emosional untuk mengatasinya tenang. Siapa yang berharap semuanya akan berjalan sesuai rencana sempurna dan tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan kesalahan, adalah orang yang paling menderita ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Di sisi lain, seseorang yang sudah berpikir dalam mengantisipasi kemungkinan jebakan dan telah mempersiapkan diri pikirannya untuk merespons dengan tenang, dia selalu menemukan peluang di setiap musim gugur pembelajaran alih-alih tragedi.
Salah satu kesalahan terbesar ketika menghadapi tantangan berarti mengikat diri kita pada hasilnya. Kami menjadi terobsesi dengan keberhasilan akhir dan kita kesampingkan kekayaan prosesnya. Sebenarnya kita tidak memiliki kendali penuh atas apa hal itu terjadi, hanya melalui tindakan kita. Seorang seniman yang menciptakan sebuah mahakarya tidak dapat mengetahui sebelumnya reaksi penonton. Seorang atlet yang dia berlatih dengan disiplin, dia tidak bisa menjamin kemenangan. Satu-satunya hal yang semua ada di tangan kita, semua dalam usaha kita, perbaikan terus-menerus setiap hari, kenikmatan dari setiap langkah yang diambil. Belajar untuk dengan melepaskan diri dari hasil, hal itu membebaskan kita dari rasa frustrasi dan memungkinkan kita fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting, tindakan itu sendiri. Ketahanan adalah kemampuan untuk tetap teguh dalam menghadapi kesulitan, untuk menahan pukulan tanpa kehilangan arah. Seneca mengungkapkannya dengan jelas. Kebakaran membuktikan emas. Kesulitan, laki-laki kuat. Setiap kesulitan, setiap rintangan adalah kesempatan untuk meredam karakter. Alih-alih melihat kegagalan sebagai bukti pasti dari kami ketidakmampuan, kita harus melihatnya sebagai kilasan yang mengungkapkan jati diri kita yang sebenarnya kekuatan. Perbedaan antara mereka yang meraih kemenangan dan mereka yang menyerah bukanlah orang-orang yang sukses. Bukan ketiadaan kegagalan, tetapi kemampuan untuk bangun lagi dan lagi dengan tekad yang sama. Ketakutan terbesar kita yang lain, mereka mencegah pembelajaran dari kegagalan malu. Kita takut akan penilaian orang lain, kritik itu tidak masuk akal. Kami sangat takut bahwa orang lain melihat kesalahan kita, dan kita label sebagai tidak kompeten. Namun kenyataannya adalah bahwa tidak seorang pun luput dari kesalahan, dan mereka mencapai penguasaan dalam bidang apapun disiplin telah gagal ratusan kali sebelum mencapainya. Jika kita mengizinkan diri kita sendiri untuk berbuat salah tanpa rasa takut, jika kita mengubah malu dalam belajar, kita akan menemukannya bahwa setiap kesalahan membuat kita lebih bijak dan lebih kuat. Pertumbuhan pribadi adalah sebuah proses yang panjang dan seringkali membuat frustrasi. Kesabaran adalah kebajikan yang sangat penting dalam hal ini jalur. Buah dari usaha tidak reaksi, mereka selalu langsung dan seringkali satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah percaya pada bahwa setiap langkah kecil menuntun kita ke arah yang benar. Tidak ada jalan pintas untuk kebesaran. Setiap upaya yang gagal hal itu selalu membawa kita sedikit lebih dekat kepada kesuksesan, agar kita terus melangkah maju dengan ketekunan. Menyerah di rintangan pertama berarti kalah dari sudut pandang bahwa peningkatan tersebut adalah sebuah jalur berkelanjutan, bukan tujuan akhir. Jika kita menelaah sejarah, kita akan melihat bahwa para pemimpin, pemikir, dan pencipta hebat mereka telah mengalami kegagalan secara langsung. Edison harus melakukan ribuan upaya sebelum menyempurnakan bola lampu listrik. Van Gogh, meskipun bakatnya yang tak tertandingi, ia hidup dalam penolakan dan tidak pernah meraih kesuksesan sepanjang hidupnya. Nelson Mandela menghabiskan puluhan tahun di penjara sebelum menjadi simbol dari keadilan dan rekonsiliasi. Contoh-contoh ini bukan anekdot-anekdot terisolasi, tetapi hal yang lazim dalam jalan menuju kebesaran. Masing-masing dari tokoh-tokoh ini memiliki alasan untuk mereka memilih untuk menyerah, tetapi mereka memilih untuk terus melanjutkan maju. Bukan karena itu dijamin keberhasilan, tetapi karena mereka memahami bahwa nilai sejati tidak terletak pada kata tidak pernah untuk gagal, tetapi untuk tidak dikalahkan oleh kegagalan. Bersiap untuk gagal bukanlah apakah itu berarti pasrah menerima kekalahan, tetapi belajar untuk melihatnya sebagai bagian alami dari proses pertumbuhan, untuk memahami bahwa setiap jatuh adalah sebuah pelajaran, bahwa setiap rintangan adalah sebuah kesempatan, dan setiap kegagalan memberi kita ini tentang, meskipun mungkin tidak terlihat seperti itu, sebuah langkah lebih dekat, lebih mendekati versi terbaik kita. Bab 14. Kemampuan untuk melepaskan. Melepaskan adalah salah satu keterampilan yang paling sulit berkembang, tetapi juga salah satu yang paling para pembebas. Ini bukan tentang menyerah atau bukan untuk bersikap acuh tak acuh, tetapi untuk menerima realita sebagaimana adanya, tanpa berpegang teguh pada hal yang tidak bisa kita ubah. Di dunia di mana segala sesuatu bersifat sementara, belajar untuk melepaskan adalah kunci untuk hidup dengan ketenangan dan kepuasan.
Sejak zaman kuno, para filsuf telah menunjukkan keterikatan sebagai salah satu yang utama sumber penderitaan manusia. Kita berpegang teguh pada orang, situasi, atau bahkan pada benda-benda dengan harapan yang memberi kita stabilitas dan kebahagiaan. Namun, ketika mereka segala sesuatu berubah atau menghilang, kita tenggelam kesakitan. Keterikatan mengikat kita pada ilusi kontrol, membuat kita percaya bahwa kita bisa hindari perubahan, ketika kenyataannya kehidupan adalah aliran yang terus-menerus transformasi. Dengan melawan lepaskan, kita akan terjebak di dalam siklus kecemasan dan frustrasi. Epictetus, salah satu para filsuf stoik hebat, telah meninggalkan kita sebuah pengajaran fundamental. Jangan mencari itu, segala sesuatu akan terjadi sesuai keinginanmu, kecuali jika kamu menginginkan sebaliknya. Segala sesuatu terjadi sebagaimana mestinya. Frasa ini merangkum esensi dari penerimaan. Kita sering menderita karena kita menginginkan agar segalanya berbeda. Kita memberontak terhadap kenyataan alih-alih ikuti arusnya. Menerima hal yang tak terkendali bukan berarti pasrah begitu saja, tetapi untuk menemukan kedamaian dalam apa adanya, dalam alih-alih mengkhawatirkan apa yang tidak kita miliki bisa jadi. Namun jika melepaskan itu memang begitu bermanfaat, jadi mengapa hal itu begitu sulit bagi kita? Jawabannya terletak pada rasa takut. Melepaskan berarti menghadapi ketidakpastian, dan itu membuat kita takut. Kita berpegang teguh pada hubungan yang berbahaya karena kita takut kesepian. Kita berpegang teguh pada pekerjaan yang tidak memuaskan karena kita takut ketidakstabilan. Kita berpegang teguh pada masa lalu karena kita ketidakpastian masa depan itu menakutkan. Namun ketika kita berani melepaskan, kita menyadari bahwa apa yang sebenarnya memenjarakan kita bukanlah kehilangan itu, tetapi ketakutan kita sendiri padanya. Hidup adalah itu terbuka ketika kita melepaskan rasa takut. Sikap tidak terikat bukanlah sesuatu yang dicapai dengan semalam, tetapi sebuah praktik konstan. Salah satu cara paling efektif untuk membudidayakannya adalah dengan meditasi, yang membantu kita untuk mengamati pikiran kita, tanpa mengidentifikasi diri kita sendiri bersama mereka. Kita juga bisa melatihnya melalui minimalisme emosional, belajar membedakan antara apa kita benar-benar membutuhkan, dan hanya itu yang kita butuhkan. Kita menumpuk barang karena kebiasaan atau rasa tidak aman. Setiap kali kita memilih untuk melepaskan sesuatu yang sudah kita miliki, itu tidak membantu kita. Kita malah semakin memperkuat diri kita sendiri kemampuan untuk hidup dengan sederhana. Salah satu tantangan terbesar dalam proses ini adalah melepaskan masa lalu. Banyak orang mereka membawa rasa bersalah, penyesalan, dan kebencian yang mengikat mereka terhadap sesuatu yang sudah tidak ada lagi. Memaafkan diri sendiri, hal itu sendiri merupakan sebuah tindakan keberanian dan kasih sayang. Kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Kami sudah melakukannya, tetapi kami bisa belajar darinya dan memilih untuk melangkah maju tanpa beban rasa bersalah. Saat kita berhenti melihat terjerumus ke dalam rasa sakit, kita membuka diri terhadap kemungkinan masa kini yang lebih lengkap. Sikap tidak terikat juga sangat penting dalam diri kita hubungan. Mencintai berarti memiliki, dan orang-orang itu bukan milik kita. Kapan kami memahami hal ini, kami berhenti menuntut hal itu. Yang lain tetap berada di sisi kita karena kewajiban. Sebaliknya, kita mengizinkan hal itu datang dan pergi dari hidup kita bersama kealamian. Tanpa kepergian mereka merampasnya dari kita perdamaian. Ini tidak berarti tidak merasakan sakit hati karena perpisahan, tapi tidak menolak hal yang tak terhindarkan. Menerima bahwa semua ikatan bersifat sementara membuat kita akan lebih baik jika mengalaminya dengan rasa syukur yang lebih besar dan tanpa takut akan perubahan. Kaum Stoa mereka mempraktikkan pelepasan diri sebagai sebuah olahraga setiap hari. Marcus Aurelius, kaisar dan filsuf, dia menulis terus-menerus dalam meditasinya tentang pentingnya menerima kenyataan tanpa perlawanan. Aku tahu bahwa semuanya kita memiliki, bahkan kehidupan itu sendiri. Itu adalah dipinjam dan cepat atau lambat kita harus kembalikan. Praktik penerimaannya radikal, mengizinkannya untuk memerintah dengan ketenangan di saat krisis dan menghadapi kehilangan tanpa putus asa. Mengikuti teladannya, kita dapat melatih diri kita untuk menerima setiap luangkan waktu untuk bersyukur dan lepaskan saat waktunya telah tiba pecat dia.
Bab 15. Ingatlah bahwa kematian ada di akhir dari jalan. Sejak saat itu kita dilahirkan, kita bergerak tak terhindarkan menuju takdir yang sama. Kematian. Tanpa status sosial kita penting, ambisi atau prestasi kita, kehidupan adalah hitungan mundur yang tidak berhenti. Namun, jauh dari itu menjadi ide yang menyedihkan atau melumpuhkan, kesadaran akan kematian kita bisa menjadi salah satu alat yang lebih ampuh untuk kehidupan lengkap dan penting. Memento mori, frasa dalam artinya dalam bahasa Latin. Ingatlah bahwa kamu akan mati, telah menjadi ide sentral dalam banyak arus filosofis, terutama dalam sikap tabah. Ini bukan panggilan, bukan menuju pesimisme, melainkan sebuah undangan untuk menghargai setiap momen, untuk mengambil keputusan sadar dan singkirkan gangguan-gangguan yang mereka menjauhkan kita dari apa yang sebenarnya penting. Kematian, jauh dari sekadar musuh, adalah seorang guru yang pendiam, yang hal ini mengingatkan kita betapa rapuh dan fana segala sesuatu itu. Keberadaan kita, dengan menerima Anda tak terelakkan, kita membebaskan diri dari rasa takut melumpuhkan yang mencegah kita untuk hidup dengan keaslian. Epictetus mengatakan bahwa itu bukan yang seharusnya kita takuti adalah kematian, tetapi tidak pernah mulai hidup. Dengan terlalu sering kita menunda-nunda mimpi kita, kata-kata kita, kasih sayang kita seolah-olah waktu tak terbatas. Kami membenamkan diri dalam kekhawatiran sepele dan kita membiarkannya hari-hari berlalu tanpa arah. Tetapi ketika kita ingat bahwa akhirnya adalah tertulis dari awal, setiap saat ini menjadi sebuah kesempatan untuk hidup dengan intensitas dan tujuan. Dalam hal ini, dalam pengertian itu, kesadaran akan kematian membuat kita ini membantu memprioritaskan hal-hal yang penting. Hal itu membuat kita untuk melihat dengan jelas bahwa sebagian besar kekhawatiran yang mengganggu kita tidak ada dari yang sebenarnya pentingnya. Berapa kali kita membiarkan diri kita terlena didorong oleh kesombongan, ego, atau cari validasi eksternal? Berapa harganya kita membuang waktu untuk menyimpan dendam, iri hati, atau ambisi tak berguna? Menyadari bahwa hidup itu terbatas, hal itu mendorong kita untuk fokus pada apa ini benar-benar sepadan. Hubungan-hubungan tersebut asli, kontribusi bagi dunia, itu membangun karakter yang kuat. Kita ini memungkinkan Anda untuk mengatakan tidak pada gangguan, untuk hal-hal sepele, segala sesuatu yang bukan memperkaya keberadaan kita. Hidup dengan integritas menjadi sebuah prioritas ketika kita memahami itu hidup kita singkat. Ini bukan tentang tidak untuk mengumpulkan kekayaan maupun untuk mengejar kesenangan sesaat, tetapi untuk meninggalkan jejak langkah berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Bagaimana kita ingin dikenang? Warisan apa yang akan kita tinggalkan? Marcus Aurelius, dia ingat bahwa ketenangan, kekayaan, dan kekuasaan bersifat sementara, tetapi abadi dijalani dengan baik. Dengan kebajikan dan kebijaksanaan, hal itu memiliki dampak nyata. Integritas bukanlah sebuah aksi besar, melainkan serangkaian keputusan sehari-hari yang membangun karakter kita. Rasa syukur dan kenikmatan saat ini menjadi praktik mendasar ketika kita tahu bahwa setiap hari bisa menjadi hari terakhir. Hargai keindahan dalam kesederhanaan, menemukan kebahagiaan pada anak-anak kecil hadir sepenuhnya di setiap momen. Interaksi memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih baik kesempurnaan. Seneca menyarankan untuk menjalani setiap hari seolah-olah itu adalah kehidupan utuh, tanpa bergantung pada janji masa depan atau ilusi keabadian. Masa kini adalah satu-satunya waktu nyata yang kita miliki, dan ingat ini membantu kita menikmati setiap momen bersama tua intensitas. Kaum Stoa mengajari kita bahwa kematian bukanlah hukuman atau tragedi, tetapi merupakan bagian alami dari siklus hidup. Menerimanya dengan tenang memungkinkan kita untuk hidup tanpa penderitaan atau perlawanan, dengan kepastian bahwa satu-satunya hal yang ada di tangan kita adalah caranya kita memilih untuk hidup selagi kita berada di sini. Itu hidup bukanlah milik kita, melainkan telah diberikan kepada kita, telah diberikan sementara, dan juga kami menerimanya dengan takjub. Kami harus untuk mengucapkan selamat tinggal padanya dengan rasa terima kasih dan harga diri. Ingatlah bahwa kematian ada di ujung dunia. Jalan ini bukanlah undangan menuju keputusasaan, tetapi sebuah seruan untuk hiduplah dengan penuh semangat, sadar, dan dengan tujuan.
Ini adalah pengingat bahwa setiap hari adalah kesempatan yang unik, satu langkah lagi dalam perjalanan adanya. Kita tidak tahu berapa lama. Kami memang punya, tetapi kami tahu bahwa hari ini kami di sini, dan itu saja sudah menjadi alasan cukup untuk menjalani hidup sepenuhnya. Tiba ke keadaan di mana tidak ada yang mengganggumu, tidak artinya bersikap acuh tak acuh atau tidak peka, artinya mengembangkan pola pikir stoikisme yang memungkinkan Anda menghadapi hidup dengan ketenangan dan tekad. Sepanjang 15 pelajaran ini, kita telah mengingat kuncinya terletak pada penguasaan pikiran dan emosi, menerima kerentanan, menetapkan batasan pahami, dan ingatlah bahwa dunia tidak memberitahumu tidak berutang apapun. Kekuatan sejati tidak terletak pada penghindaran emosi, tetapi dalam memahami emosi tersebut dan bukan biarkan mereka mengendalikanmu. Neuroplastisitas menunjukkan kepada kita bahwa itu adalah memungkinkan untuk mengkonfigurasi ulang cara kita bereaksi terhadap dunia. Tetapi hal ini membutuhkan latihan terus-menerus. Ini bukan tentang menyangkal kenyataan, tetapi untuk menerimanya tanggung jawab atas bagaimana kita menghadapinya. Jangan mentolerir perilaku yang merusak, bersiaplah menghadapi kegagalan, dan belajarlah untuk melepaskan adalah keterampilan penting bagi agar tidak terjebak dalam perangkap frustrasi, dan itu sifat lekas marah. Dan terakhir, ingatlah bahwa kematian ada di ujung jalan. Hal ini memberi kita perspektif yang diperlukan untuk hidup tanpa rasa takut dan tanpa keterikatan tidak perlu. Stoikisme bukan untuk menolak kehidupan, tetapi untuk terimalah dengan keberanian dan kejelasan. Itu pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk memulai? Berpura-pura seolah tidak ada yang mengganggumu.